Halo semuanya, eh, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai eh, Information Systems Project Planning and Management ya. Jadi eh, pada SDLC ini tahap pertamanya kan planning. Jadi pada tahapan eh, namanya planning ya. Planning itu perencanaan. Kan kalau analisis apa kan kalau desain itu kan perancangan. Ini masih perencanaan. Jadi ini sebenarnya adalah fase awal daripada eh, apa namanya information system life cycle ya. Ini fase awalnya atau mungkin fase pertamanya. Cuman ini sebenarnya materinya adalah materi minggu ketiga yang seharusnya disampaikan di minggu ketiga ya seharusnya. Tapi baru saya sampaikan sekarang ya. Seharusnya kan ini perencanaan di mana di dalamnya ada membahas tentang eh, studi kelayakan, lalu kemudian akan dipikirkan apakah proyeknya itu bisa diterima, dilanjutkan atau bisa dikerjakan atau tidak, baru requirement analysis, baru setelahnya adalah membuat diagram-diagram ya, functional diagram seperti minggu lalu. Jadi ini sebenarnya saya balik sedikit ya. Ini sebenarnya materi yang seharusnya disampaikan 2 minggu yang lalu. Jadi seharusnya Anda mengerjakan ini dulu, planning dan juga studi kelayakan dan penentuan penerimaan proyek dulu, baru setelahnya baru kemudian requirement analysis, requirement gathering, baru kemudian functional apa diagram ya, uh, atau functional model itu. Tapi nggak apa-apa, ini saya membahas ini di pertemuan kelima itu ya. Nah, jadi eh, kira-kira itu yang mengenai apa overview dari penjelasan tentang eh, kira-kira deskripsi umum dari topik pada pertemuan ini seperti apa ya. Jadi membahas tentang perencanaan dan manajemen proyek, sistem informasi. Jadi secara khusus ya, eh, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini ya, ketika kita membahas tentang manajemen tentang perencanaan dan manajemen proyek sistem informasi ini, yang pertama adalah untuk memahami pentingnya menghubungkan antara sistem informasi dengan business needs ya. Dan lebih jauh ada hal yang lebih penting yaitu untuk memahami bagaimana untuk meng-create permintaan sistem atau sistem request. Jadi misalnya eh, dari suatu divisi ke divisi yang lain itu tentu ada permintaan sistem yang nantinya akan dikerjakan oleh ahli di bidang information system atau information technology. Tapi pertama-tama itu ada yang namanya system request. Sistem request itu kira-kira adalah sebuah permintaan mengenai pembuatan suatu sistem yang disebut sistem di sini ya sistem informasi atau sistem yang terkait dengan IT. Kemudian yang berikutnya pada pertemuan ini juga akan dibahas mengenai bagaimana untuk melakukan penilaian kelayakan teknikal, kelayakan ekonomi, kelayakan organisasi ya. Intinya apakah suatu proyek itu sebenarnya layak dikerjakan atau tidak. Sehingga kita akan mempelajari bagaimana melakukan analisis kelayakan atau feasibility analysis. Dan selain itu kita akan mempelajari bagaimana proyek itu bisa ditentukan atau dipilih untuk dikerjakan pada organisasi tertentu. Dan di sini juga akan dipelajari mengenai
perkiraan atau estimasi ya. Estimasi itu bisa estimasi waktu, estimasi biaya, estimasi tenaga kerja yang bisa menghandle suatu proyek ya. Tentu estimasi ini bukan suatu tebakan, bukan suatu apa namanya suatu hal yang ditentukan tanpa pertimbangan ya. Estimasi itu sesuatu perkiraan yang dengan analisis-analisis yang benar gitu ya. Nah, kemudian kita juga mempelajari bagaimana membuat project work plan dengan menggunakan WBS, Gantt chart, per chart ya. Jadi misalnya kita ingin tahu kita ingin menjadi seorang project manager, kita bisa menentukan kira-kira project ini nanti akan fase-fase penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Bulan ini sampai di mana dan sebagainya. Kemudian akan dipelajari mengapa tim project itu menggunakan time boxing. Kemudian juga dipelajari tentang bagaimana untuk melakukan perencanaan staf pada project tertentu. Pada project tertentu sebaiknya menggunakan berapa staf, misalnya seperti itu. Dan juga akan dipelajari bagaimana rekayasa piranti lunak dengan menggunakan komputer itu bisa dikerjakan beserta standar dan dokumentasi yang ada itu untuk meningkatkan efisiensi pembuatan proyek. Jadi ada standarnya mengenai bagaimana rekayasa piranti lunak itu kan ada tahapannya. Standarnya seperti apa? Dokumentasinya bagaimana? Nah, semuanya itu disatukan itu berguna untuk meningkatkan efisiensi pembuatan suatu proyek ya. Efisiensi ini terkait bagaimana efisiensinya di dalam mengerjakan proyek ini dan di sini intinya berarti kan tadi dibahas tentang kelayakan proyek, studi kelayakan, kemudian bagaimana memikirkan estimasi, bagaimana work plan-nya seperti apa, menentukan stafnya, dan juga ada sedikit analisis biaya yang dipikirkan di sini. Karena ketika kita menentukan stafnya, kita akan memikirkan misalnya kalau stafnya terlalu banyak kan tidak efisien, dan itu mempengaruhi masalah biaya. Secara langsung maupun tidak langsung, isu mengenai biaya pasti juga akan menjadi pembahasan di sini, walaupun tidak secara khusus gitu. Berikutnya saya akan membahas mengenai pengertian project ya. Sebelum kita sekarang kan kita akan membahas tentang perencanaan dan manajemen project ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan project gitu? Ya, pertama-tama yang disebut dengan project itu tentu terkait dengan sistem informasi atau terkait dengan IT gitu ya. Nah, tapi secara lebih terperinci, pengertian project itu apa? Project itu adalah sekumpulan aktivitas yang di dalamnya terdapat tahapan awal atau waktu awal yang spesifik dan waktu akhir yang ditentukan secara spesifik yang dimaksudkan untuk membuat suatu sistem yang memberikan nilai bagi suatu bisnis ya. Membuat suatu sistem di sini yang jelas adalah sistem yang terkait dengan komputer atau IT atau sistem informasi. Nah, kemudian project itu perlu di-manage ya, sehingga muncul istilah project management, yaitu proses untuk merencanakan dan mengendalikan pengembangan sistem di dalam waktu yang spesifik dengan biaya yang minimum dan fungsionalitas dari sistem yang dibuat itu benar. Jadi ada beberapa unsur di situ. Jadi project management itu ada unsur merupakan suatu proses untuk
merencanakan dan mengelola sistem, pengembangan sistem, tapi itu ada persyaratannya. Sistem yang dikembangkan itu di dalam waktu yang spesifik yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan pada atau dengan biaya yang minimum dan fungsionalitas atau penggunaan daripada sistem itu harus benar. Sistem itu harus bisa berfungsi dengan benar, dapat digunakan dengan benar, memberikan luaran, memberikan output yang benar. Nah, kemudian salah satu fase permulaan daripada project management atau pada ICT life cycle itu adalah untuk mengenerate suatu sistem request atau namanya project charter. Nah, hal ini berdasarkan pada business need atau opportunity. Berdasarkan pada kebutuhannya itu seperti apa. Atau opportunity-nya seperti apa. Maka dibuat suatu dilakukan generating system request. Nah, kemudian setelah dilakukan generate system request, kemudian dilakukan visibility analysis. Ya. Visibility analysis itu diperlukan. Ini apakah setelah dibuat sistem request, kemudian ditinjau dulu apakah sistem yang akan dibuat itu layak atau tidak dari berbagai sisi. Tapi kemudian ternyata dinilai sebenarnya ini visible, ini layak, ini mungkin dikerjakan, tapi ada yang perlu direvisi. Jadi sistem request itu perlu direvisi. Nah, setelah direvisi, dinilai lagi, kemudian kita akan menentukan apakah proyek ini sebaiknya dilanjutkan atau tidak. Kadang-kadang kita sudah ngomong panjang lebar mau membuat apa, kemudian pada titik tertentu ini kita akan bisa saja menyetujui atau melanjutkan proyek itu dilakukan atau malah menghentikan proyek itu. Nah, ini adalah hal yang wajar sebenarnya ya. Maksudnya kalau memang ditolak proyeknya setelah dinilai tidak visible itu sebenarnya tidak masalah karena sudah diketahui ketidaklayakannya di awal daripada sudah dilakukan visibility analysis sepertinya oke, kemudian dikembangkan sistem, dibuat misalnya functional model, dilakukan pengembangan piranti lunak, kemudian dilakukan pengujian sudah sejauh itu tahapannya, tapi ternyata akhirnya diketahui bahwa ini proyeknya tidak memungkinkan diselesaikan ya. Nah, itu merugikan ya, sehingga di awal ini dengan penentuan approval atau penerimaan atau penolakan dari proyek ini justru bagus ya. Jadi sejak awal kita sudah tahu apakah proyek ini layak bisa dilanjutkan atau tidak itu. Memungkinkan diselesaikan atau tidak ya. Nah, itu penting untuk dilakukan tahapan ini ya. Proyek yang sukses ini mempertimbangkan 3 hal ya. Yang pertama biayanya atau mempertimbangkan atau menilai 3 hal. Yang pertama adalah biayanya, kemudian schedule-nya, penjadwalannya, dan yang satu lagi adalah performance-nya. Ini nggak kelihatan di sini. Tapi nanti coba ini saya geser ke atas biar kelihatan. Nah, jadi 3 itulah yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dipikirkan untuk menghasilkan suatu proyek yang sukses. Ya. Karena proyek yang sukses itu kan pasti mempertimbangkan beberapa faktor. Faktornya yang tadi saya sebutkan itu. Berikutnya saya lanjutkan dengan penjelasan yang lebih terperinci daripada
apa yang dituliskan tadi di segitiga tadi. Yang pertama adalah tentang biaya. Nah, ketika kita ingin supaya proyek yang kita buat itu bisa berhasil, maka harus hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah biaya. Pada saat proyek itu diselesaikan, itu tidak ada uang di uh, yang digunakan, yang dihabiskan, yang dipakai untuk membiayai suatu proyek lebih dari yang dialokasikan sebelumnya. Jadi tidak boleh biaya penyelesaian proyek itu melebihi daripada apa yang sebelumnya direncanakan. Kemudian terkait schedule atau jadwal, proyek itu harus dideliver, harus bisa diselesaikan dan kemudian diserahkan kepada user itu tidak boleh lebih dari tanggal atau waktu yang direncanakan pada awalnya. Waktu penyerahan sistem yang direncanakan pada awalnya. Kemudian yang ketiga, performance. Ketika suatu sistem itu diberikan kepada user yang meminta project untuk dibuat, project yang dihasilkan itu harus memiliki semua fitur dan fungsi-fungsi yang memang sesuai dengan pembicaraan awal atau sesuai dengan apa yang sudah didefinisikan pada requirement, ya. Nah, itu harus ditepati apa yang misalnya fitur apa yang ditargetkan dari awal atau fungsi-fungsi dari sistem yang ditargetkan dari awal harus dipenuhi pada saat suatu sistem itu diserahkan kepada pengguna yang meminta pembuatan sistem tersebut. Nah, berikutnya adalah ada pertanyaan ya, mengapa kita perlu memikirkan hal ini? Perlu memikirkan tentang perencanaan proyek, perlu memikirkan bagaimana manajemen proyek ya, atau penilaian kelayakan proyek. Lalu mengapa kita perlu memikirkan proyek itu nanti bisa di-accept atau ditolak ya. Memang tadi sudah sempat saya singgung bahwa supaya nanti project itu bisa sampai diserahkan ke user dengan baik dan bisa memenuhi harapannya ya, maka kita perlu melihat kelayakannya dulu daripada nanti kita nggak memikirkan kelayakannya, sudah sampai fase terakhir atau hampir terakhir ternyata kita baru tahu bahwa sistemnya itu memang tidak bisa dikerjakan ya. Nah, tapi selain itu ada hal-hal yang lain ya. Yaitu bahwa misalnya dalam sistem IT itu ternyata dipakai untuk hal yang kritikal ya. Misalnya di sistem perbankan atau sistem kesehatan, itu kalau terjadi kesalahan itu kan juga akan membahayakan gitu. Nah, ini ada salah satu contoh dalam hal otomotif ya, terkait mobil ya. Ada suatu grafik tentang tantangan, kemudian grafik tentang kemungkinan kegagalan dan kemungkinan sukses gitu. Nah, kalau kita melihat di sini, apakah mungkinkah kita akan membeli suatu mobil yang memiliki peluang bisa melaju tanpa masalah itu hanya 20% ya. Peluang untuk bisa kita berkendara dengan aman itu 28% gitu ya. Apakah mungkin kita mau ya? Nah, tentu kita ingin maunya itu kemungkinannya 100% atau 90% karena bisa saja kan ada masalah-masalah sedikit itu. Tapi
setidaknya kita ingin setinggi mungkin kemungkinan kemungkinan mobil itu bisa dikendarai, ya baru kita mau membelinya. Nah, sama juga di dalam sistem IT ya. Tentu kita ingin sistem IT yang kita hasilkan itu atau suatu sistem informasi yang kita hasilkan itu bisa memberikan kegunaan, bisa berfungsi dengan baik tanpa masalah ya. Kalau menimbulkan banyak masalah, kadang-kadang kita kemudian berpikir, wah daripada banyak masalah mendingan manual saja. Atau it's better manual daripada banyak masalah. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita maunya menghasilkan suatu sistem, tapi sistemnya itu bisa memberikan kegunaan atau manfaat yang maksimal dan sesuai harapan. Ini ada gambar ilustrasi yang menunjukkan bahwa ada percakapan yang mengatakan bahwa, oh ini ada yang bilang proyek ini kan kegagalan, rata-rata kegagalannya 40%, terus apa yang harus dilakukan? Ya udah dilakukan aja 140% dari proyek, yang tentu kita nanti akan dapat 100% keberhasilannya. Ya tentu tidak seperti itu, tidak sesederhana itu ya masalahnya gitu ya. Tentu tidak seperti itu. Di lapangannya tidak seperti itu. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kegagalan proyek sistem informasi yang signifikan yang pernah terjadi pada beberapa perusahaan besar, misalnya pada perusahaan Hudson Bay di Kanada pada tahun 2005 terjadi permasalahan pada sistem inventory yang menyebabkan kira-kira 33,3 juta dolar Amerika kerugian yang terjadi ya. Jadi pada perusahaan tersebut terdapat permasalahan sistem inventory sehingga kerugian yang terjadi itu adalah sebesar 33,3 juta dolar Amerika. Kemudian pada perusahaan UK Inland Revenue pada tahun 2004 atau 2005 terjadi permasalahan kelebihan pembayaran tax credit ya, karena kesalahan pada software yang menyebabkan kerugiannya itu adalah sebesar 3,45 miliar dolar Amerika. Kemudian pada perusahaan Avis Europe PLC ya pada tahun 2004 terjadi permasalahan pada enterprise resource planning ya, sehingga kerugian yang terjadi itu adalah sebesar 54,5 juta dolar Amerika, di mana terjadi pembatalan atau penundaan dari sistem ERP ya. Kemudian perusahaan Ford Motor pada tahun 2004 itu mengalami pembatalan pada sistem pembelian ya, setelah sudah dilakukan deployment dengan biaya 400 juta dolar Amerika. Kemudian pada perusahaan Hewlett Packard juga terdapat kerugian pada sistem ERP yang menyebabkan kerugiannya adalah 160 juta dolar Amerika. Kemudian pada perusahaan AT&T Wireless pada tahun 2004 terdapat permasalahan pada upgrade pada sistem customer relation management yang menyebabkan kerugian sebesar 100 juta dolar Amerika. Nah, ini contoh-contoh kegagalan proyek sistem informasi yang sangat signifikan karena jumlahnya besar dan perusahaan yang terlibat ini tidaklah kecil. Maka ini harus diperhatikan bagi Anda yang ingin mengembangkan proyek sistem informasi, sehingga harus dipertimbangkan dengan matang studi kelayakannya dan kajian yang mendalam mengenai apakah proyek akan dilanjutkan atau tidak, agar pada waktu-waktu berikutnya
itu tidak terjadi kerugian atau kegagalan sistem yang tidak diinginkan. Berikutnya akan dijelaskan mengenai tahapan awal mengenai perencanaan sistem informasi ini yang berupa identifikasi proyek ya. Jadi pada awalnya kita ketahui bersama bahwa proyek itu muncul itu karena ada kebutuhan bisnis. Jadi adanya suatu kebutuhan bisnis itu yang menyebabkan kemudian ada ide bagaimana kalau suatu proyek tertentu itu dibuat ya. Di mana inisiasi atau tahapan awal pembuatan proyek yang didorong oleh kebutuhan bisnis ini biasanya diidentifikasikan atau diusulkan oleh orang dengan background bisnis atau oleh orang IT ya, apakah terkait orang-orang yang terlibat dalam bisnis atau organisasi atau terkait IT, tapi bisa juga ini merupakan kerjasama yang dibangun oleh pihak yang terkait dengan bisnis dan juga IT. Bisa juga antara orang bisnis dan orang IT itu mereka berdiskusi dulu untuk kemudian merumuskan bersama kebutuhan bisnisnya itu seperti apa. Nah, kemudian di dalam tahap awal dari identifikasi proyek itu ada yang pihak yang terutama berperan besar yang namanya project sponsor. Project sponsor ini adalah orang yang akan menjadi pelopor dari proyek itu atau mengapa proyek itu dibangun gitu. Dan project sponsor ini percaya bahwa sistem yang akan dibangun itu akan bisa berhasil ya dengan kajian-kajian yang awal yang sudah dilakukannya, maka dia percaya, dia berpikir bahwa sistem itu akan bisa berhasil gitu. Nah, jadi project sponsor ini harus punya adalah orang yang memiliki otoritas ya, atau pihak yang memiliki otoritas untuk melanjutkan sistem itu dijalankan atau dilanjutkan pada tahap berikutnya. Jadi tidak hanya pada tahapan usulan saja, tapi project sponsor ini punya wewenang untuk melanjutkan proyek itu dari suatu ide sampai dengan kajian selanjutnya. Nah, biasanya memang proyek sponsor ini adalah orang dari background bisnis ya, tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan bisa saja ide dari bisnis ini, ide dari proyek ini tergantung bisa saja dari diskusi antara pihak yang terkait dengan bisnis ataupun juga terkait dengan bidang IT. Jadi pertama-tama ada project sponsor yang akan mengawali suatu project yang di mana project sponsor ini yakin dan percaya bahwa sistem itu akan bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Sama dengan tim terkait, project sponsor kemudian akan mendefinisikan mengenai business value atau nilai bisnis dari suatu sistem itu, di mana nilai bisnis dari suatu sistem ini terbagi pada dua kategori. Yang pertama adalah tangible value, yaitu suatu nilai yang bisa diukur, bisa dikuantifikasi dengan mudah. Misalnya, dengan adanya sistem yang baru akan menurunkan biaya operasional sebesar 2%. Jadi angkanya itu sudah jelas bisa didefinisikan. Nah, tetapi bisa saja nilai dari proyek sistem informasi itu berupa nilai yang bersifat intangible
atau bersifat tidak dapat diukur dengan mudah ya. Di mana ini berasal dari suatu keyakinan intuitif ya, bahwa sistem itu bisa memberikan kontribusi pada suatu organisasi, tetapi hasil atau nilai yang dihasilkan ini meskipun penting, tetapi sulit untuk diukur ya. Meskipun itu pasti memberikan manfaat bagi organisasi. Contohnya dengan adanya suatu sistem yang dikembangkan itu akan dapat meningkatkan layanan atau meningkatkan kualitas layanan untuk customer. Ya memang ini perlu dilihat kembali. Meningkatkan kualitas layanan itu ukurannya kan bukan angka yang pasti gitu ya. Bukan angka yang memang dapat dengan mudah didefinisikan berapa angkanya, bisa dengan mudah dikuantifikasi, tetapi kita bisa melihat dari proses-proses yang misalnya lebih sederhana, proses-proses yang lebih mudah untuk dilakukan, tentu ini akan bisa meningkatkan layanan bagi customer. Jadi customer bisa terbantu dengan adanya suatu sistem yang akan dibangun. Ini adalah yang dimaksud dengan intangible value dari suatu project sistem informasi. Berikutnya mengenai elemen-elemen dari sistem request atau permintaan sistem. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai project sponsor dan juga mengenai business value dari suatu project sistem informasi. Berikutnya ada suatu bagian penting, yaitu ada suatu dokumen yang disebut sebagai system request. Jadi sistem request ini nanti akan merupakan suatu pendefinisian mengapa suatu sistem itu perlu diajukan, mengapa perlu diusulkan, mengapa perlu diminta untuk dikembangkan. Nah, sistem request ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama adalah project sponsor ya. Project sponsor ini adalah pihak yang sangat yang sangat banyak terlibat pada inisiasi dari project ini ya. Jadi pada project ini ada pihak namanya project sponsor ini, di mana dia sangat banyak terlibat pada inisiasi project, dan dia adalah primary point of contact dari project. Jadi kalau project ini berjalan, maka yang dihubungi, pihak yang bisa dihubungi yang utama adalah project sponsor ini. Dia yang paling bertanggung jawab pada pelaksanaan project sistem informasi ini. Nah, kemudian ada yang bagian namanya business need ya. Business need ya, business need ini mendefinisikan mengenai kebutuhan bisnis ya. Kebutuhan bisnisnya itu apa saja? Yaitu suatu alasan mengapa kita harus melanjutkan atau melaksanakan suatu proyek tertentu. Kemudian jadi misalnya business need ini misalnya ada suatu kebutuhan apa? Kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi sistem inventory pada apotek misalnya, atau kebutuhan untuk melakukan komputerisasi pada sistem informasi jual beli pada toko bangunan misalnya. Nah, sehingga ini adalah business need. Nah, kemudian ada namanya business requirement. Business requirement itu adalah ya persyaratannya apa saja. Misalnya apa saja sih yang menjadi syarat-syarat atau batasan-batasan yang harus dipenuhi pada suatu project tertentu gitu ya. Sehingga di di business requirement itu akan didefinisikan sebenarnya sistem itu bisa melakukan apa gitu. Kemudian ada business value. Business value itu adalah kalau misalnya organisasi itu
membangun suatu sistem tertentu itu, maka value atau value bisnis yang bisa diperoleh oleh perusahaan itu Eh, apa saja gitu. Hal ini bisa berupa aset atau aset yang bisa meningkat karena mengerjakan suatu proyek tertentu atau eh, keuntungan yang diterima oleh customer, oleh karyawan atau oleh masyarakat karena adanya sistem yang baru ini. Nah, berikutnya juga ada beberapa isu yang mungkin bisa dipertimbangkan. Misalnya adalah constraint atau batasan-batasan yang harus dipertimbangkan ya. Misalnya kalau kita ingin membangun sistem informasi yang terkait dengan siswa SMA ya. Kemudian kita mungkin akan menanyakan kebutuhannya juga atau ingin mewawancara pada siswa SMA, mungkin perlu dipertimbangkan bahwa mereka adalah siswa yang biasanya itu masuk pagi dan pulang siang atau sore, sehingga untuk menemui itu harus ada kendala-kendala atau tantangan tertentu. Atau misalnya pada saat pandemi COVID itu orang yang membangun sistem informasi ini mungkin perlu mempertimbangkan bagaimana bisa bertemu dengan customer, misalnya dengan cara pertemuan secara online gitu ya. Nah, namun demikian pertemuan secara online ini juga perlu juga mungkin perlu ada pertemuan awal ya. Ya, ini mungkin merupakan suatu kendala-kendala apabila uh, uh, ini terjadi pada masa-masa seperti masa COVID-19 di mana banyak pembatasan, maka ini pembangunan sistem informasi ini juga mungkin ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan, yang harus di-consider gitu. Nah, setelah dilakukan inisiasi proyek dan kemudian sudah dipertimbangkan nilai bisnis dari suatu proyek dan juga sudah didefinisikan mengenai sistem request atau permintaan sistem, maka tahapan berikutnya itu adalah analisis kelayakan. Analisis kelayakan ini adalah suatu fase atau suatu tahapan di mana organisasi akan menentukan apakah proyek itu akan dilanjutkan atau tidak, apakah proyek itu akan diteruskan atau tidak. Dan kemudian akan di dalam memikirkan apakah proyek itu akan dilanjutkan atau layak untuk diteruskan atau tidak, maka salah satu yang dipertimbangkan atau salah satu yang dipikirkan itu adalah apakah ada risiko yang ditimbulkan jika proyek ini akan dilanjutkan. Misalnya, apakah ada hal-hal yang mungkin hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi ya. Jadi risiko itu dapat didefinisikan sebagai peluang terjadinya hal buruk gitu ya. Apakah ini risikonya ini cukup serius? Apakah risiko bisa diatasi atau tidak ya? Risiko itu contohnya bisa berupa apabila kita membangun suatu sistem yang terkait dengan keuangan atau misalnya financial teknologi misalnya, maka salah satu risikonya itulah risiko keamanan sistem. Apakah risiko keamanan sistem ini mungkin terjadi? Risikonya apa saja? Kemudian selanjutnya kita perlu memikirkan kalau itu ada risiko, apakah risiko ini kira-kira kita bisa atasi atau tidak. Kemudian mungkin risiko adanya masalah keuangan gitu ya, misalnya karena kemungkinan proyeknya bisa molor, itu perlu ada dana cadangan untuk yang dialokasikan misalnya untuk melakukan pembayaran para programmer atau business analyst atau engineer yang membuat software itu, maka perlu dicadangkan uang untuk apabila misalnya proyeknya itu selesainya lebih lama, maka apa yang harus ditempuh gitu ya. Atau misalnya ada risiko-risiko yang lain, ya misalnya ada risiko misalnya ada kemungkinan
teknologi yang berkembang cepat ya, sehingga harus dipikirkan dari awal. Misalnya teknologi apa yang digunakan misalnya. Nah, ada banyak hal yang lain yang terkait risiko-risiko ini, maka risiko ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Nah, selain masalah risiko ini, sebenarnya resiko ini adalah salah satu hal yang dipikirkan, tetapi terutama biasanya yang dipertimbangkan oleh para bisnis analis itu ada tiga terutama ini ya. Yang pertama adalah technical visibility ya. Technical visibility itu apakah kita bisa membangun suatu sistem tertentu, can we build it? Kemudian kelayakan ekonomi, apakah sebaiknya kita akan membangun itu, dan kelayakan organisasi itu dapat dibahasakan sebagai apakah kita akan menggunakannya, gitu. Ada bagian technical visibility atau kelayakan teknis ini membahas mengenai sejauh mana sistem itu bisa dirancang, dikembangkan, dan diinstal oleh tim IT. Sehingga karena ini terkait dengan kemampuan tim IT dalam merancang mengembangkan sistem, dan juga mengimplementasikan sistem, maka hal yang pertama yang perlu dipikirkan adalah familiarity dengan teknologi. Ya, contohnya bila ada teknologi baru yang digunakan, maka perlu dipikirkan apakah atau sejauh mana tim IT ini familiar dengan teknologi yang ada. Apabila tim IT kurang familiar, maka hal ini tentu akan menghasilkan atau akan memberikan potensi risiko yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar ukuran dari proyek itu. Semakin besar suatu proyek, maka semakin besar terdapat risiko di dalamnya. Ukuran proyek ini bisa, kalau kita mengatakan ukuran proyek itu besar, ini akan bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, berapakah jumlah orang dalam tim, ya? Apakah layak atau tidak? Apakah terlalu sedikit atau tidak jumlah orangnya? Kemudian lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyeknya itu kira-kira apakah untuk menyelesaikan proyek itu dibutuhkan waktu yang sangat lama atau tidak. Berikutnya juga apakah jumlah fitur-fitur pada sistem ini terlalu banyak atau tidak ya. Jadi tidak hanya jadi memikirkan suatu ukuran proyek itu seberapa besar itu dilihat dari beberapa faktor ya. Faktor jumlah orang dalam tim, lama waktu menyelesaikan suatu proyek, dan jumlah fitur ya. Ada beberapa hal. Kemudian yang berikutnya adalah compatibility, yaitu compatibility ini terkait dengan integrasi sistem ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada, sistem yang dibangun atau sistem yang IT yang dibangun di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan itu selalu adalah sistem yang dibangun bersama dengan sistem-sistem yang lain yang sudah ada. Sangat atau hampir jarang terjadi di masa-masa dewasa ini, di mana sistem itu dibangun, tetapi sistem itu kemudian tidak diintegrasikan dengan sistem lain, itu kemungkinan kecil ya. Jadi biasanya kalau sistem dibuat itu, kemudian kita akan mempertimbangkan bagaimana integrasi dengan sistem yang lain. Ini adalah yang dimaksud dengan kompatibilitas. Jadi apakah suatu sistem itu dapat dengan baik diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah ada, yang sudah berjalan di suatu organisasi. Berikutnya mengenai kelayakan ekonomi ya. Kelayakan ekonomi itu membahas atau mendefinisikan atau mengidentifikasi mengenai risiko keuangan yang terkait dengan proyek itu ya. Tentu kita tahu ya bahwa membuat proyek atau mengimplementasikan proyek itu pasti ada biaya yang diperlukan itu. Nah, dari biaya yang ada, apakah biaya ini nanti mungkin akan ada perubahan atau tidak? Misalnya karena penyelesaian proyek yang lebih lama, mungkin biayanya ada lebih banyak yang harus dikeluarkan, atau apakah ada biaya-biaya lain yang ternyata diperlukan ya. Ini maka
masalah biaya itu harus benar-benar diperhitungkan dengan mendalam ya, harus dipikirkan dengan mendalam. Kemudian dengan biaya yang dikeluarkan, benefitnya seperti apa gitu. Keuntungannya itu seberapa besar. Sehingga hal ini akan mendorong kita untuk memikirkan mengenai cash flow ya. Laporan pemasukan dan pengeluaran daripada pembuatan suatu sistem dan juga mengenai return on investment misalnya. Nah, cost ini juga terdiri bisa berupa development cost, annual operating cost, bisa juga ada buku yang mengatakan di buku juga ada yang menyebutkan tentang one time cost ya, apakah cost-nya itu dikeluarkan satu kali saja. Kemudian berapa besar benefit dari membuat suatu project ini tadi sudah dibahas. Dan juga ada intangible cost dan intangible benefit ya. Biaya yang mungkin tidak bisa diperhitungkan dengan tidak bisa diukur dengan mudah, dikuantifikasikan dengan mudah dengan suatu angka. Nah, kemudian nah ini tadi cash flow sudah dibahas tadi, kemudian menentukan nilai dari value dari suatu kelayakan ekonomi itu bisa dihitung berdasarkan net present value ya. Yang pertama yaitu cost benefit jika diukur dengan standar saat ini, itu nanti cost dan benefit yang terjadi pada saat project yang itu akan selesai nanti seperti apa. Kemudian return on investment ya, seberapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah melakukan investasi pembangunan suatu sistem informasi tertentu, pembangunan sistem informasi tertentu. Kemudian juga perlu dipertimbangkan kapan break even point-nya, kapankah keuntungan itu bisa lebih besar dari biayanya gitu ya. Pada titik kapankah terjadi break even point. Ini adalah contoh penggambaran break even point. Jadi pada titik tertentu itu biayanya itu tidak lebih besar dari benefit yang ada. Ketika benefit itu akan terus naik terus melebihi biaya yang dikeluarkan, maka pada titik di mana ada pertemuan antara itu namanya adalah break even point ya. Ini membahas mengenai biasanya kapankah perusahaan akan mencapai break even point ini ya, setelah mengerjakan proyek-proyek sistem informasi yang dalam analisis cost benefit ini ada beberapa yang bisa diukur. Yang pertama adalah return on investment, yang kedua adalah break even point, yang berikutnya adalah present value dan juga net present value, tapi tidak akan dibahas lebih detail pada materi perkuliahan ini ya. Mungkin hal-hal seperti ini akan ada pembahasannya sendiri pada mata kuliah yang lain yang akan lebih khusus membahas mengenai hal ini ya. Jadi ini adalah menyatakan bahwa di dalam analisis cost benefit ini sudah ada patokan, sudah ada rumus-rumus yang akan digunakan. Ya, ini contoh yang menunjukkan laporan ya atau detail angka-angka yang memperlihatkan adanya benefitnya, cost-nya, development cost ya. Cost bisa dibagi dua, yaitu biaya pengembangan ataupun biaya operasional yang terus-menerus harus dikeluarkan, misalnya sewa server dan yang lainnya ya. Dan kemudian juga ada setelah dilakukan perhitungan semua, maka akan menghasilkan namanya return on investment ya, dan juga break even point-nya setelah di angka berapa dan pada berapa tahun kemudian. Dan mungkin juga ada intangible benefit misalnya. Ya, misalnya dengan adanya layanan ini maka bisa meningkatkan kepuasan pelanggan contohnya. Kelayakan organisasi ini membahas mengenai seberapa bagus atau seberapa baik
atau seberapa memuaskan sistem ini dapat diterima oleh user, ya. Di mana yang dimaksud diterima oleh user ini, di mana yang dimaksud dengan sistem itu diterima oleh user ini, tentu user tidak hanya menerima sistem itu saja, tapi sebenarnya sistem yang ada ini juga digabungkan atau dijalankan dengan operasi keseluruhan organisasi yang ada di pihak user tersebut. Jadi ketika user menerima sistem yang akan dibangun ini, dia tidak hanya menerima tapi juga sudah mempertimbangkan bagaimana sistem itu juga dijalankan bersama-sama dengan sistem yang lain pada organisasi di mana user akan menggunakannya gitu ya. Jadi ini intinya adalah berurusan dengan seberapa jauh sistem itu bisa diterima oleh pengguna. Nah, hal ini dapat diselesaikan atau dilakukan dengan yang namanya melakukan analisis stakeholder ya. Jadi misalnya di sini ada pihak-pihak yang terlibat ya. Yang pertama adalah project champion, project sponsor yang membuat sistem request. Kemudian senior management yang menyediakan anggaran, yang mendorong user untuk menerima dan menggunakan sistem. Dan kemudian ada user ya. User ini menentukan apakah project sukses, apakah project ini, apakah project yang dihadapi itu apakah bisa diselesaikan atau tidak dengan atau tanpa menggunakan sistem ya. Nah, jadi dengan adanya stakeholder yang ada ini, kita akan melihat apakah semua pihak ini bisa menerima atau menggunakan suatu sistem atau tidak gitu ya. Nah, salah satu hal yang menjadi ukuran apakah sistem ini bisa dengan mudah digunakan atau tidak, itu salah satunya adalah dengan melihat apakah sistem yang dibangun itu apakah nantinya selaras dengan target bisnis atau tidak. Dan tentu kemudian apakah user itu bisa menerima sistem yang akan dikembangkan gitu ya. Nah, tentu ini akan berhubungan dengan seberapa mudah user akan menggunakan sistem tersebut. Ya. Apakah user ini familiar dengan teknologi yang ada pada sistem yang baru ini, sehingga user apakah menerima atau tidak menerima ini artinya dia bisa menggunakan dengan baik apa yang sistem yang dihasilkan itu apakah selaras dengan organisasi ya, karena ini akan diintegrasikan dengan sistem yang lain.